Saya Atta akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Thomas Darnis, mahasiswa kelas 4D, mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Bidayatullah Jakarta. Yang saya hormati Bapak Al-Muhdi Karim, SIPM Hum. Semoga Allah SWT memberikan rezekinya halal dan juga kesehatan selalu. Hari ini saya Atta akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Latar belakang dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Ia merupakan pendiri Daulah Bani Abbasiyah. Beliau juga khalifah pertama dinasti Umayyah. Khalifah terakhir dinasti Umayyah adalah Marwan bin Muhammad. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Semula akan dimenangkan oleh pihak Ali, tetapi melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dinasti Umayyah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus, Syria. Fase ini berlangsung sekitar 1 abad, sekitar 90 tahun, dan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khilafah kepada sistem mamlakat, kerajaan atau monarki. Kedua, dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol, yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh gubernur pada zaman Walid ibn Abdul al-Malik, kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi 3 kekuatan politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali. Akibatnya, posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Dan pada tahun 40 Hijriah, 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah 661 Masehi agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Tahun tersebut dalam sejarah dikenal sebagai tahun Al-Jamaah, tahun persatuan, sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah. Selanjutnya, masa kemajuan dinasti Umayyah. Front melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Front Afrika Utara, selain mendudukan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. Front Timur menghadapi wilayah yang sangat luas, sehingga kejauh ini dibagi menjadi 2 arah. Yang pertama menuju ke utara daerah-daerah di seberang Sungai Jihun, Amudaya, dan yang kedua
ke arah selatan menyusuri Sindh, wilayah India bagian barat. Selanjutnya, kemajuan bidang peradaban dinasti Umayyah. Yang pertama, pengembangan bahasa Arab. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan, sehingga pembukuan dan surat menyurat harus menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, Ma'bad kota pusat kegiatan ilmu. Di kota ini berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, penyair, dan cendekiawan lainnya. Yang ketiga, ilmu qiraat. Ahli qiraat seperti Abdullah bin Qusair wafat 120 Hijriah dan Asim bin Abi Nujud wafat 127 Hijriah. Yang keempat, ilmu tafsir. Ahli tafsir di masa itu adalah Mujahid wafat 104 Hijriah. Yang kelima, ilmu hadis. Ahli hadis seperti Auza'i Abdurrahman bin Amr wafat 159 Hijriah, Hasan Basri wafat 110 Hijriah, Ibnu Abu Malikah 119 Hijriah, dan Asyabi Abu Amr bin Sahbil wafat 104 Hijriah. Yang keenam, ilmu fikih. Di antara ahli fikih yang terkenal adalah yang pertama Sa'ad bin Musib, yang kedua Abu Bakar bin Abdurrahman, yang ketiga Qasim Ubaidillah, yang keempat Urwah, dan yang kelima ada Khalijah. Yang ketujuh, ilmu Nahwu. Salah satu cabang ilmu yang penting untuk mempelajari berbagai ilmu agama Islam. Yang kedelapan, ilmu geografi dan tahrikh. Ilmu geografi itu adalah ilmu bumi atau geografi. Yang kesembilan, usaha penerjemahan. Penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya ada masa kehancuran Bani Umayyah. Menurut Dr. Badri Yatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah. Di antaranya, yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dari berbagai konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara Bani Qais dan Arab Selatan Bani Qoib yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah karena disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Dan yang terakhir, penyebab runtuhnya Bani Umayyah karena munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Selanjutnya, kebijakan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama, mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki. Kerajaan turun-temurun. Sistem pemerintahan ini diadopsi dari Persia dan Bizantium. Langkah awal yang diambil dan menggunakan sistem pemerintahan tersebut yakni dengan mengangkat Yazid putranya sebagai putra mahkota. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga, menarik pasukan pengepung Konstantinopel. Yang keempat, mendirikan departemen pencatatan di Wanul Hatam. Yang kelima, mendirikan pelayanan pos di Wanul Bait. Yang keenam, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sahibul Haraj. Dan yang terakhir, mendirikan kantor cap pencatatan mata uang. Selanjutnya, kebijakan khalifah pada masa Yazid bin Muawiyah. Pengangkatan Yazid sebagai khalifah diikuti oleh penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut mengakibatkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Selain itu, Yazid juga menghadapi pemberontakan di Makkah dan Madinah dengan keras. Kaum Ansor di Madinah mengangkat Abdullah bin Hanzalah dan kaum Quraisy mengangkat Abdullah bin Muti'i. Dan penduduk Makkah mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin tanpa pengakuan terhadap pemimpin Yazid. Yazid wafat pada 64 Hijriah setelah memerintah selama 4 tahun. Pada masa ini, pemerintah Islam tidak banyak berkembang dan akibatkan pemerintah disibukkan dengan pemberontakan dari beberapa pihak. Yang selanjutnya, kebijakan khalifah pada masa Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid merupakan putra Yazid bin Muawiyah dan ia menggantikan taufuk kepemimpinan sepeninggal ayahnya. Namun, ia hanya memegang jabatan khalifah dalam waktu beberapa bulan. Ia mengalami tekanan jiwa yang berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab kekhalifahan. Selain itu, ia harus mengatasi masa kritis dengan banyaknya perselisihan antar suku. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, maka habislah keturunan Muawiyah. Kebijakan Khalifah Marwan bin Hakam.
Marwan bin Hakam pada masa Utsman bin Affan, seorang pemegang stempel khalifah. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ia ada gubernur Madinah dan menjadi penasihat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Muawiyah II tidak menunjuk penggantinya sebagai khalifah, kemudian keluarga besar Bani Umayyah menunjuknya sebagai khalifah, sebab ia dianggap paling depan mengendalikan kekuasaan dengan pengalamannya. Marwah menghadapi segala kesulitan satu persatu, kemudian ia dapat menduduki Mesir, Palestina, dan Hijaz serta Irak. Namun kepimpinannya tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun. Sebelum ia wafat menunjuk Abdul Malik dan Abdul Aziz sebagai pengganti sepeninggalnya secara berurutan. Kebijakan Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang pertama menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan administrasi di seluruh wilayah Bani Umayyah. Yang pertama itu ada Arabisasi yang dilakukan meliputi Arabisasi kantor perpajakan dan kantor keuangan. Selanjutnya mencetak mata uang secara teratur. Pengangkatan gubernur dari kalangan Bani Umayyah saja, yakni kawan-kawan, kerabat-kerabat, dan keturunannya. Bagi para gubernur tersebut tidak diberikan kekuasaan secara mutlak. Guna memperlancar pemerintahannya, ia mendirikan kantor-kantor pos dan membuka jalan-jalan guna kelancaran dalam pengiriman surat. Membangun beberapa gedung, masjid, dan saluran air. Bersama dengan Al-Hajjaj, ia menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf tertentu. Yang selanjutnya, ekspansi Bani Umayyah. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai dari Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Byzantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan oleh Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik. Dia mengirim tentaranya menyimbangi Sungai Oxus dan dapat berhasil melakukan Balkan, Bukhara, Fergana, dan Samarkand. Ternyata tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Bulukistan, Sid, dan daerah Punjab sampai ke Maltan. Kemajuan bidang administrasi pada dinasti Umayyah. Muawiyah mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan budaya yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menetipkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim kodi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Abdul Malik mengubah uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pada masa pemerintahan Islam. Keberhasilan Khalifah Abdul Malik diikuti putranya Walid bin Abdul Malik 705-715 Masehi dengan mendirikan panti-panti untuk orang cacat, membangun jalan-jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang indah. Kemajuan bidang ilmu dan kebudayaan. Seni sastra berkembang dengan pesatnya sehingga mampu menembus ke dalam jiwa manusia dan berkedudukan tinggi di dalam masyarakat, sehingga syair yang muncul senantiasa menonjolkan sastranya di samping isinya sangat bermutu. Para penyair tersebut diantaranya ialah Junaid 693 sampai 733 Masehi dan Al-Farazdah 641 sampai 732 Masehi. Dalam seni suara yang sangat berkembang ada seni baca Al-Quran, qasidah, dan seni musik lainnya. Sementara itu, perkembangan seni ukir yang paling menonjol ada penggunaan khat Arab sebagai motif ukiran atau pahat, dikenal dengan istilah kaligrafi. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya dinding masjid dan tembok-tembok istana. Sedangkan seni bangunan banyak berkembang di kota-kota besar seperti bangunan gedung yang tinggi atau masjid-masjid. Salah satu yang tertinggal sampai kini ada ukiran dinding istana Mughal Amrah yang terletak di 50 mil sebelah timur kota Amman, Yordania. Kemajuan bidang teknologi yang terakhir, penemuan pembuatan kertas tahun 650 Masehi. Percobaan kertas pertama di Samarkand dan Ionia dengan menggunakan napas sutra.
tahun 705 Masehi, Yusuf al-Mahdi Mekah membuatnya dari kapas yang disebut Damascus paper, dan di Andalusia dibuat salah serat linen yang disebut Yatifah paper. Adanya kompas mesiu, walaupun bangsa Cina lebih dahulu menemukannya, akan tetapi penggunaannya terbatas bagi keperluan upacara keagamaan atau keramaian seperti mercon. Tapi Bani Umayyah yang merintis sifat kegunaannya menjadi peralatan militer. Sekian materi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولانا مولانا يا سميع أنا برحمتك